Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam olahraga. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Alhamdulillah Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat. Tidak terasa libur kini sudah selesai dan kita sudah mulai masuk sekolah ya anak-anak. Tetapi karena masih dalam keadaan pandemi, maka kita belajarnya masih dari rumah ya, atau pembelajaran daring. Nah, walaupun saat ini kita masih menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring, Bapak berharap semangat anak-anak untuk belajar tidak menurun ya, karena belajar itu sangat penting bagi kita semua. Oke, pada pertemuan yang pertama di semester ganjil ini, Bapak akan menyampaikan materi PJOK yang pertama, yaitu tema 1, diriku, subtema 1, aku dan teman baru. Materi pokok yaitu gerak dasar lokomotor. Sedangkan submaterinya yaitu gerakan berjalan lurus satu arah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan yang pertama ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat kita capai bersama ya. Di antaranya yang pertama yaitu setelah peserta didik atau setelah siswa menonton video pembelajaran, Bapak berharap kalian semua mampu menjelaskan gerakan berjalan lurus satu arah dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik atau siswa mampu mempraktikkan gerakan berjalan lurus satu arah dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempraktikkan jalan berpasangan sambil bergandengan tangan. Oke, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, kalau materi pokok kita saat ini adalah gerak dasar lokomotor. Sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu nih, anak-anak sekalian, ada yang sudah tahu belum apa itu gerak lokomotor? Nah, gerak lokomotor itu adalah gerak yang dilakukan dengan berpindah tempat. Jadi, jika kita melakukan suatu gerakan yang mengakibatkan perpindahan tempat, itu artinya kita sedang melakukan gerak lokomotor. Nah, contoh dari gerak lokomotor itu antara lain yaitu berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari gerak dasar lokomotor, yaitu gerakan berjalan lurus satu arah. Anak-anak tentunya sudah tahu kan bagaimana gerakan berjalan? Karena setiap hari kita melakukan gerakan berjalan, baik itu berjalan ke dapur, berjalan ke tempat bermain, berjalan keluar rumah, dan sebagainya. Oke, yang pertama yaitu gerakan berjalan yang benar. Kita harus melakukan gerakan berjalan yang benar ya anak-anak. Tahu tidak kalian berjalan yang benar bagaimana? Ya, cara berjalan yang benar adalah yang pertama, kepala harus tegak, bahunya santai dan tidak kaku ya. Terus, ayunan tangan tidak lebih tinggi dari dada. Punggungnya tegak dan saat melangkah, tumit kaki yang di depan menyentuh tanah terlebih dahulu.
Yang kedua, yaitu berjalan lurus ke depan. Anak-anak, tahu kan apa yang dilakukan Bapak dalam video tersebut? Iya, pintar anak-anak sekalian. Bapak sedang melakukan gerakan berjalan. Ada yang tahu ke arah mana Bapak berjalan? Iya, Bapak berjalan ke arah depan. Berjalan ke arah depan itu juga disebut dengan jalan maju. Ya. Nah, silakan kalian praktikkan di rumah ya anak-anak. Boleh membuat garis lurus dan anak-anak berjalan di atas garis lurus tersebut. Silakan kalian lakukan gerakan berjalan maju sebanyak 2-3 kali bolak-balik. Oke, selanjutnya yaitu berjalan secara berpasangan. Nah, berjalan secara berpasangan ini hampir sama dengan yang pertama tadi, yaitu berjalan lurus ke depan. Tetapi ada perbedaannya. Nah, bedanya yang kedua ini anak-anak lakukan dengan cara berpasangan ya. Boleh berpasangan atau bergandengan tangan dengan saudara, baik itu adik, abang, kakak, maupun orang tua ya. Anak-anak lakukan gerakan tersebut paling tidak 2-3 kali bolak-balik ya. Nah, silakan anak-anak perhatikan contoh berikut ya. Kedua gerakan tersebut kemudian divideokan. Setelah dipraktikkan dan divideokan gerakan tersebut, silahkan anak-anak kirim hasil rekaman tersebut ke Bapak. Boleh kirim melalui grup WhatsApp kita, boleh juga melalui classroom kita, atau kirim secara pribadi melalui WA. Demikian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Tetapi sebelum Bapak akhiri, mari kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya anak-anak. Nah, sampai di sini materi kita kali ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan salam olahraga. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Alhamdulillah Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang anak-anak sudah naik kelas 2 ya. Tetapi karena masih dalam keadaan masa pandemi COVID-19, maka pembelajaran kita masih dilakukan secara daring ya anak-anak.
Itu belajar, anak-anak belajarnya dari rumah, Bapak dari sekolah, kadang juga dari rumah. Nah, jadi pembelajaran kita melalui Classroom, grup WhatsApp, dan YouTube. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan yang pertama di semester ganjil ini, Bapak akan menyampaikan materi PJOK yang pertama, yaitu tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah. Sedangkan materi pokoknya yaitu variasi gerak lokomotor. Dan submaterinya yaitu variasi gerak dasar berjalan. Nah, pada kali ini sedangkan tujuan pembelajaran kita saat ini antara lain yaitu yang pertama, setelah menonton video pembelajaran ini, Bapak berharap siswa dapat menjelaskan variasi gerak dasar berjalan dengan permainan sederhana dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah menonton video pembelajaran, Bapak berharap siswa dapat mempraktikkan variasi gerak dasar berjalan dengan permainan sederhana dengan baik dan benar. Nah, Bapak berharap dengan video pembelajaran ini, anak-anak semua dapat mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, anak-anak harus menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Baik, kita mulai ya anak-anak. Nah, saat di kelas 1, anak-anak tentunya sudah menerima materi pembelajaran tentang gerak dasar lokomotor. Nah, Bapak ingin bertanya nih, anak-anak masih ingat tidak materi gerak lokomotor? Iya, benar sekali. Gerak lokomotor itu adalah gerak yang dilakukan dengan berpindah tempat. Nah, jadi kalau kita melakukan gerak yang berpindah tempat, berarti kita sedang melakukan gerak lokomotor. Sedangkan saat ini kita akan mempelajari variasi gerak lokomotor. Nah, variasi gerak berjalan yang pertama yaitu berjalan ke depan. Anak-anak pastinya sudah biasa kan melakukan gerakan berjalan ke depan? Ayo, siapa yang pernah jalan-jalan? Silakan anak-anak jawab di kolom komentar ya. Oke, berjalan ke depan biasanya juga disebut dengan jalan apa? Ayo. Iya, benar. Berjalan ke depan biasanya disebut dengan jalan maju. Nah, sikap yang benar saat melakukan berjalan yaitu saat berjalan ke depan kita harus melihat ke arah depan. Kemudian tangan kita diayun dan kaki dilangkahkan secara bergantian ya. Nah, variasi gerak dasar berjalan yang selanjutnya yaitu berjalan ke belakang. Tahu kan berjalan ke belakang? Ya, berjalan ke belakang biasanya disebut dengan berjalan mundur. Selanjutnya yaitu variasi gerak dasar berjalan ke samping. Anak-anak bisa kan berjalan ke samping? Baik, berjalan ke samping kanan maupun berjalan ke samping kiri. Silakan anak-anak lakukan ya gerakan-gerakan tersebut. Boleh dilakukan 2-3 kali ya. Nah, itu tadi variasi-variasi gerakan berjalan.
yaitu gerakan berjalan ke depan, berjalan ke belakang, dan berjalan ke samping. Nah, lebih jelasnya, silahkan anak-anak perhatikan contoh yang akan Bapak lakukan ya. Berikut contoh gerakannya. Oke, itu merupakan contoh dari variasi gerak berjalan ya. Nah, silakan anak-anak praktekkan ketiga contoh variasi gerak dasar berjalan tersebut di rumah. Seperti biasa ya, sebelum melakukan gerakannya, kalian harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Caranya, pemanasan bisa dilakukan dengan berjalan sambil memungut sampah di lingkungan rumah. Nah, silakan anak-anak lakukan gerakan tersebut, tetapi harus tetap didampingi oleh orang yang lebih dewasa, ya, maupun baik itu orang tua, saudara, maupun teman. Saat anak-anak melakukan gerakan, divideokan ya. Lakukan gerakan-gerakan tersebut minimal 2-3 kali putaran. Dan sambil divideokan gerakan tersebut. Jika sudah selesai hasil videonya, silahkan anak-anak kirim melalui Google Classroom kita. Boleh juga ke grup WhatsApp kita dan secara pribadi ke nomor WA Bapak ya. Oke, itu tadi materi kita saat ini, yaitu variasi gerak dasar berjalan. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang Bapak ingatkan lagi, bagi yang belum subscribe, silakan anak-anak klik subscribe, like, dan komen. Klik lonceng agar anak-anak tidak ketinggalan materi selanjutnya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, sampai di sini materi kita ya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam olahraga. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah Bapak juga dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang PJOK ya. Tetapi karena masih dalam keadaan
pandemi COVID-19, maka kita akan melakukan pembelajaran secara daring ya anak-anak. Dan jangan lupa anak-anak tetap harus mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir, tentunya dengan menggunakan sabun ya. Nah, untuk menjaga kesehatan anak-anak, jangan lupa juga harus makan makanan yang bergizi dan olahraga yang teratur. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan yang pertama semester ganjil ini kita akan mempelajari materi PJOK yang pertama, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Materi pokoknya yaitu kombinasi gerak lokomotor. Sedangkan submateri yaitu kombinasi gerak jalan dan lari. Nah, sedangkan tujuan dari pembelajaran kita saat ini antara lain yaitu yang pertama, setelah menonton video pembelajaran ini, Bapak berharap siswa dapat menjelaskan kombinasi gerak dasar berjalan dan berlari dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan kombinasi gerak dasar berjalan dan lari dengan baik dan benar. Oke, semoga dengan video pembelajaran ini anak-anak semua dapat mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tentunya anak-anak harus memperhatikan dan menyimak video pembelajaran ini sampai selesai ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan like. Baik, saat anak-anak di kelas 2, tentunya anak-anak sudah menerima materi tentang gerak dasar lokomotor kan? Nah, Bapak ingin bertanya nih, ada yang sudah masih ingat belum apa itu gerak lokomotor? Iya, benar sekali. Gerak lokomotor adalah gerak yang dilakukan dengan berpindah tempat. Saat ini kita akan mempelajari tentang kombinasi gerak lokomotor. Nah, selanjutnya kombinasi, ada yang tahu tidak? Apa itu kombinasi? Iya, benar sekali. Kombinasi adalah gabungan dari beberapa gerakan. Jadi anak-anak tahu kan apa itu kombinasi gerak lokomotor? Yang tahu silakan anak-anak jawab di kolom komentar ya. Nah, sebelumnya Bapak ingin menyampaikan nih, kalau manusia itu adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Karena manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. Selain itu, manusia juga dapat melakukan berbagai gerak, termasuklah kombinasi gerak lokomotor yang akan kita pelajari saat ini. Tetapi sebelumnya kita akan mempelajari contoh gerak dasar lokomotor dulu ya. Yang pertama yaitu gerakan berjalan ke depan. Gerakan berjalan ke depan juga disebut dengan berjalan maju ya anak-anak. Selanjutnya yaitu berjalan ke belakang. Nah, kalau jalan ke belakang itu disebut dengan jalan mundur. Selain berjalan ke depan dan ke belakang, juga ada gerakan berjalan ke samping. Nah,
Gerakan berjalan ke samping ini bisa dilakukan dengan berjalan ke samping kanan maupun ke samping kiri. Baik anak-anak sekalian. Nah, selain gerakan berjalan tadi juga ada gerakan berlari ya. Berlari ini juga ada berlari ke depan, berlari ke belakang, dan berlari ke samping. Berlari ke depan berarti berlari ke arah depan atau maju. Nah, sedangkan berlari ke belakang berarti lari ke arah belakang ya, atau berlari mundur. Kemudian ada juga berlari ke samping. Nah, berlari ke samping itu berarti larinya ke arah samping, bisa atau boleh juga ke arah samping kanan terlebih dahulu baru ke samping kiri. Boleh juga berlari ke samping kiri terlebih dahulu baru berlari ke samping kanan. Oke, anak-anak, selanjutnya yaitu kombinasi berlari, di mana di sini gerakan berlari ke depan dikombinasikan dengan berlari ke samping kanan dan kiri. Gerakan ini biasa disebut dengan berlari berkelok-kelok atau lari zigzag. Silahkan anak-anak coba lakukan gerakan lari berkelok-kelok tersebut di halaman rumah ya. Tentunya harus dengan pengawasan orang yang lebih dewasa. Nah, silakan anak-anak lakukan bersama teman, saudara maupun teman kalian. Ya. Nah, untuk pembatasnya, untuk lari berkelok-kelok tersebut boleh menggunakan barang apa saja. Boleh menggunakan botol, boleh menggunakan batu, dan sebagainya. Baik. Selanjutnya yaitu kombinasi gerakan berjalan dan berlari ke depan. Nah, kombinasi gerakan berjalan dan berlari ini dapat anak-anak lakukan di halaman rumah maupun di lapangan terbuka. Tetapi jangan lakukan di jalan ya, karena dapat membahayakan anak-anak. Oke. Gerakannya diawali dengan gerakan berjalan, kemudian setelah beberapa langkah baru berlari, atau bisa juga dengan berjalan menuju satu titik dan kembalinya dengan berlari ke titik selanjutnya. Bisa juga dengan kebalikannya, misalnya dengan terlebih dahulu berlari baru berjalan. Oke, untuk kombinasi gerak lokomotor selanjutnya yaitu berjalan dan berlari secara berkelok-kelok atau berjalan dan berlari zigzag ya. Di sini anak-anak dapat melakukan gerakan berjalan lurus terlebih dahulu, setelah itu baru berlari secara berkelok-kelok. Bisa juga dilakukan dengan berjalan secara berkelok-kelok atau zigzag terlebih dahulu, selanjutnya baru berlari secara berkelok-kelok atau zigzag juga. Nah, yang terakhir yaitu berlari pada lingkaran. Silahkan anak-anak bikin atau membuat suatu lingkaran menggunakan kapur barus atau apa saja yang bisa digunakan untuk menggaris di halaman rumah. Atau jika tidak memiliki alat untuk menulis atau menggaris, anak-anak juga boleh untuk tidak membuat lingkarannya, asalkan anak-anak dapat membayangkan kalau di halaman rumah anak-anak tersebut ada sebuah lingkaran.
anak-anak boleh melakukan gerakan berlari pada lingkaran searah jarum jam terlebih dahulu, baru berlari ke arah berlawanan jarum jam. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak perhatikan contoh yang akan Bapak lakukan ya. Oke, demikian contoh yang Bapak berikan. Silakan anak-anak praktekkan sesuai dengan contoh yang Bapak berikan ya. Anak-anak lakukan di rumah, tentu dengan pengawasan orang yang lebih dewasa, baik itu kakak, abang maupun kedua orang tua. Nah, anak-anak lakukan gerakan tersebut dan memvideokan gerakan yang anak-anak lakukan. Nah, hasil videonya silakan anak-anak kumpulkan dengan mengirim video tersebut melalui Google Classroom kita atau grup WhatsApp kita maupun ke nomor WhatsApp pribadi Bapak. Oke ya, sampai sini paham ya anak-anak? Oke. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Tentunya yang belum subscribe jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share. Nah, sebelum Bapak mengakhiri materi kita hari ini, atau sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih ya. Bapak akhiri sampai sini materi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam olahraga. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini kita bertemu lagi untuk pelajaran PJOK ya anak-anak. Tetap selalu jaga kesehatan dengan berolahraga, istirahat yang cukup,
dan memakan makanan yang bergizi. Nah, hari ini kita akan mempelajari pelajaran PJOK, yaitu tentang permainan bola besar, tepatnya yaitu sepak bola, dengan materi variasi gerak dasar dalam permainan sepak bola. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari tentang variasi gerak lokomotor dalam permainan sepak bola. Tapi sebelum kita mulai materi kita hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan kita dapat mencapainya. Di antaranya yaitu yang pertama, setelah menonton video pembelajaran berikut, Bapak berharap siswa dapat menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah menonton video pembelajaran, Bapak berharap siswa dapat mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola dengan baik dan benar. Oke, silakan disimak ya, agar kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Baik anak-anak, mari kita mulai ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu nih. Ada yang sudah tahu belum apa saja variasi gerak dasar dalam permainan sepak bola? Serta apa saja gerakan yang termasuk dalam gerak lokomotor? Silahkan anak-anak jawab di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar anak-anak tidak ketinggalan materi selanjutnya. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Sepak bola merupakan termasuk salah satu cabang olahraga permainan bola besar. Dalam permainan ini terdapat gerak lokomotor atau berpindah tempat, lokomotor atau tidak berpindah tempat, dan gerak manipulatif atau gerak yang melibatkan benda di luar tubuh. Nah, untuk kali ini pertama kali yang akan kita pelajari yaitu tentang variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola. Bagaimana bentuk variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola? Ada yang tahu? Oke, variasi gerak dasar lokomotor menunjukkan aktivitas berpindah tempat. Variasi gerak dasar lokomotor dapat dilakukan dalam gerakan menendang, menghentikan, dan menggiring bola. Baik, yang pertama yaitu melangkah dan berlari. Amatilah variasi gerak dasar lokomotor seperti pada gambar. Tampak seorang anak sedang menunjukkan gerak melangkah dan berlari. Melangkah dan berlari merupakan contoh variasi gerak lokomotor. Kalian dapat melakukan gerakan melangkah dan berlari ke berbagai arah. Oke, yang kedua yaitu berjalan dan berlari berkelok-kelok atau zigzag. Nah, berjalan dan berlari berkelok-kelok biasanya juga disebut berlari zigzag ya anak-anak. Tentunya kalian sudah tahu apa itu berjalan dan berlari berkelok-kelok atau zigzag. Nah, silakan kalian praktekkan di rumah ya. Selanjutnya yaitu
berlari, dan melompat. Bagaimana gerakan berlari dan melompat dalam permainan sepak bola? Oke, amatilah variasi berlari dan melompat seperti pada gambar berikut ya anak-anak. Variasi gerak dasar ini diawali dengan berlari, kemudian melompat. Nah, saat melayang di udara, ikuti ayunan lengan untuk memperoleh gaya dorong. Tujuan dari gerakan sundulan ini adalah untuk mengoper kepada kawan atau tim, atau juga untuk mencetak gol ke gawang tim lawan. Nah, agar lebih jelasnya, silakan anak-anak perhatikan contoh berikut ya. Baik, itulah contoh dari beberapa gerakan variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola ya. Nah, dari penjelasan dan contoh yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana pemahaman kalian terkait variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola? Bersama teman, saudara, maupun orang tua, silahkan anak-anak lakukan gerakan-gerakan tersebut ya, yang meliputi gerakan melangkah dan berlari, berjalan dan berlari berkelok-kelok atau zigzag, serta gerakan berlari dan melompat. Silakan anak-anak lakukan gerakan dan memvideokan gerakan yang anak-anak lakukan. Nah, hasil videonya silakan anak-anak kirim atau kumpulkan ke Bapak melalui Google Classroom kita. Boleh juga dari atau ke grup WhatsApp kita maupun melalui nomor pribadi Bapak ya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Bapak mengakhiri materi kita hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam olahraga.
Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Alhamdulillah Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini anak-anak kelas 5 kita bertemu lagi untuk pelajaran PJOK ya. Nah, kita akan mempelajari materi kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar, yaitu sepak bola. Tetapi seperti biasa ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama maupun kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat kita capai. Di antaranya yaitu setelah menonton video pembelajaran ini, Bapak berharap siswa dapat menjelaskan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola dengan baik dan benar. Silakan anak-anak simak materinya dengan benar ya, agar anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Tetapi jangan lupa, karena saat ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, jadi anak-anak harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Baik itu keluar rumah dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Baik, kita mulai ya anak-anak. Materi kita hari ini yang pertama yaitu kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Nah, sepak bola merupakan permainan beregu yang terdiri atas 11 pemain. Dalam permainan sepak bola, setiap beregu berusaha memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Untuk memasukkan bola ke gawang lawan dibutuhkan kerjasama dan kemampuan gerak dasar yang baik. Setiap pemain harus menjaga gawangnya agar tidak kemasukan bola oleh regu lawan. Untuk menguasai kombinasi gerak dasar dalam permainan sepak bola, anak-anak perlu berlatih dengan tekun, disiplin, dan sportif. Anak-anak juga dapat berlatih kombinasi gerak dasar secara mandiri. Menendang bola merupakan kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif yang harus dikuasai pemain. Gerak lokomotor ditunjukkan saat berlari ke arah bola, sedangkan gerak manipulatif ditunjukkan saat menendang bola. Anak-anak tahu bagaimana kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif dalam menendang bola? Jika tahu, silahkan anak-anak jawab di kolom komentar ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar anak-anak tidak ketinggalan pada materi selanjutnya. Baik, kita lanjut ya. Kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif dalam menendang bola yang pertama yaitu berlari dan menendang bola. Anak-anak amati gambar ya. Nah, pada gambar menunjukkan gerakan berlari dan mengoper bola atau passing. Passing dilakukan untuk mengoper bola ke arah teman satu regu. Gerakan mengoper harus dikuasai dengan baik oleh pemain agar pola permainan yang diinginkan dapat diterapkan, baik dalam menyerang maupun bertahan. Saat mengoper, tenaga yang dikeluarkan disesuaikan dengan jarak teman yang akan menerima bola.
Selain untuk mengoper atau passing kepada lawan, maksudnya kepada kawan, menendang bola juga dapat dilakukan dengan menendang ke arah gawang lawan. Biasa disebut dengan shooting. Selanjutnya yaitu kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif dalam gerakan menghentikan bola. Menghentikan bola merupakan kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif. Menghentikan bola dilakukan dengan menekuk dan mengangkat satu kaki untuk menahan laju bola dan menguasai bola. Silahkan anak-anak amati gambar. Nah, menghentikan bola di tempat merupakan kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif. Aktivitas ini dilakukan tanpa berpindah tempat. Bagaimana cara melakukannya? Bagian kaki untuk menghentikan bola ialah bagian dalam, bagian luar, punggung kaki, telapak kaki, dan paha. Bagian kaki menghadap arah datangnya bola. Saat bola mengenai bagian kaki, tarik kaki untuk meredam laju bola. Bola ditendang atau dioper kepada teman satu tim. Kemudian, selain menghentikan bola, kombinasi gerak dasar dalam permainan bola juga dapat dilakukan dengan kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif dalam gerakan menggiring bola. Gerakan berlari dan menggiring bola merupakan kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif. Gerak menggiring bola dilakukan untuk membawa bola melewati lawan menuju ke arah pertahanan lawan. Gerakan dilakukan dengan berlari sambil mendorong bola secara pelan. Anak-anak pasti sudah tahu kan bagian kaki mana yang digunakan saat menggiring bola? Iya, benar sekali. Dalam menggiring bola setidaknya ada dua cara, yaitu menggunakan kaki bagian dalam dan punggung kaki. Nah, dari beberapa gerakan kombinasi gerak dasar dalam permainan sepak bola tadi, lebih jelasnya dapat anak-anak perhatikan beberapa contoh yang Bapak praktikkan berikut ya. Nah, itu tadi beberapa contoh. Silahkan anak-anak praktekkan di rumah ya. Anak-anak praktekkan dan videokan gerakan yang dilakukan. Kemudian hasil videonya silahkan anak-anak kirim kepada Bapak, baik melalui Google Classroom kita atau boleh juga ke grup WhatsApp maupun ke nomor pribadi Bapak. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, seperti biasa kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
dan salam olahraga. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Alhamdulillah, Bapak juga dalam keadaan sehat. Amin. Baik, hari ini kita bertemu lagi untuk pelajaran PJOK ya. Kita akan mempelajari variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Kita akan mempelajari lebih lanjut gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif pada permainan sepak bola. Tetapi, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat kita capai ya. Di antaranya yaitu yang pertama, setelah anak-anak menonton video pembelajaran ini, Bapak berharap siswa dapat menjelaskan gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif pada permainan sepak bola dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah menonton video pembelajaran ini, Bapak berharap siswa dapat mempraktikkan gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif pada permainan sepak bola dengan baik dan benar. Silakan anak-anak simak materinya dengan benar ya. Simak sampai selesai agar anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Tapi jangan lupa ya, karena pada saat ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, jadi anak-anak tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya. Baik anak-anak, sepak bola termasuk cabang olahraga yang digemari banyak orang. Dalam sepak bola, setiap timnya terdiri atas 11 orang yang bermain di lapangan. Setiap tim akan bekerja sama untuk mengalahkan tim lawan dengan menciptakan gol sebanyak-banyaknya. Sebelumnya, anak-anak sudah tahu kan apa itu gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif? Ya, benar sekali. Gerak dasar lokomotor adalah gerak yang dilakukan dengan berpindah tempat. Contohnya gerakan berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Sedangkan gerak non-lokomotor adalah gerak yang dilakukan dengan tidak berpindah tempat. Contohnya antara lain yaitu menekuk, meliuk, dan mengayun. Kemudian gerak dasar manipulatif yaitu gerak yang dilakukan dengan menggunakan alat atau gerak yang dilakukan menggunakan dengan alat di luar tubuh. Contohnya menendang, melempar, menangkap, dan menyundul. Nah, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya tadi, kalau saat ini kita akan membahas tentang gerak dasar lokomotor. Gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif pada permainan sepak bola. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya dulu nih, anak-anak ada yang sudah tahu bagaimana bentuk variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak manipulatif dalam sepak bola? Jika anak-anak tahu, silakan jawab di kolom komentar ya. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan tekan lonceng agar anak-anak tidak ketinggalan pada materi selanjutnya.
Oke, kita lanjut ya. Contoh variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam sepak bola, yaitu berjalan dan berlari dengan menendang bola. Nah, amatilah gerakan gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak manipulatif pada gambar, di mana gerakan tersebut atau gambar tersebut menunjukkan variasi berjalan dan berlari dengan menendang bola. Gerakan menendang bola tersebut dapat dilakukan untuk mengoper atau mengumpan kepada teman, tetapi dapat juga dilakukan untuk mencetak gol ke gawang lawan atau shooting. Nah, gerak dasar atau gerak menendang bola dapat dilakukan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan kura-kura kaki atau punggung kaki. Silakan anak-anak praktikkan variasi berjalan dan berlari menendang bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki bersama saudara, orang tua, maupun teman kalian. Mintalah teman kalian untuk menjadi penjaga gawang. Kemudian lakukan tendangan ke arah gawang. Lakukan tendangan dengan jarak sekitar 10-15 meter. Awali gerakan dengan berjalan dan berlari untuk menambah dorongan ke bola. Lakukan variasi ini dengan semangat dan percaya diri ya. Jika kesulitan, bertanyalah kepada Bapak Guru atau teman yang lebih tahu. Nah, contoh variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam sepak bola yang kedua, yaitu berjalan dan berlari dengan menggiring bola. Menggiring bola adalah aktivitas mendorong bola dengan posisi bola tetap dalam jangkauan dan penguasaan sambil berjalan dan atau berlari ke arah tertentu. Dalam permainan sepak bola, menggiring bola bertujuan melewati pemain lawan dan membawa bola sedekat mungkin ke daerah pertahanan lawan. Agar terampil menggiring bola, permainan sepak bola harus berlatih dengan disiplin, tekun, dan semangat. Menggiring bola menunjukkan variasi gerak dasar lokomotor, yaitu pada saat berjalan dan berlari, dengan kombinasi gerak dasar manipulatif atau pada saat menggiring bola. Nah, bagaimana cara melakukannya? Silakan anak-anak amati gambar. Gambar tersebut menunjukkan aktivitas variasi berjalan dan berlari dengan menggiring bola melewati rintangan. Penggunaan rintangan untuk meningkatkan kelincahan dan keterampilan saat menggiring bola. Peragakan aktivitas ini secara mandiri dan tanggung jawab ya. Selanjutnya, contoh variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam sepak bola yang ketiga, yaitu berlari dan melompat dengan menyundul bola. Anak-anak sudah tahu belum bagaimana variasi gerak dasar berjalan dan melompat dengan kombinasi menyundul bola? Jika belum, silakan anak-anak mengamati gambar. Nah, dari gambar tersebut, anak-anak dapat mengetahui variasi berlari dan melompat dengan kombinasi menyundul bola. Gerakan ini diawali dengan berlari, kemudian melompat menyambut datangnya bola. Saat bola di depan atas kepala, lakukan gerakan menyundul bola. Usahakan bola menyentuh kening dan atau dahimu. Nah, tadi itu beberapa contoh variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola. Lebih jelasnya, silakan anak-anak perhatikan contoh yang Bapak praktikkan berikut ya.
bola contoh variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola. Baik, dari penjelasan dan contoh yang Bapak sampaikan, Bapak berharap sila anak-anak lakukan gerakan tersebut ya. Silakan anak-anak lakukan dengan bantuan teman maupun saudara, boleh juga orang tua. Saat anak-anak melakukan praktek, silakan divideokan ya. Setelah divideokan, silakan anak-anak kirim kepada Bapak melalui grup Google Classroom kita, boleh juga melalui grup WhatsApp dan nomor pribadi Bapak. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Nah, sebelum Bapak akhiri materi kita hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu menurut agama maupun kepercayaan kita masing-masing ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam olahraga.